Jadi contoh misalnya ya, hipnosis pakai tembakan misalnya dor tidur. Nah, saya kan bilang loh, kenapa orang dibuat trauma dengan tembakan itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Beta Terapi. Kali ini akan banyak pembahasan lagi ya tentang hipnosis. Tapi sebelumnya untuk sahabat Beta, saya ingatkan yang belum subscribe ya, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe silahkan pencet notifikasinya supaya Anda bisa dapat pemberitahuan dari video-video terbaru kami yang insya Allah bermanfaat. Oke, pada kesempatan kali ini saya masih akan bertanya tentang beberapa pertanyaan daripada para netizen ya tentang hipnosis supaya kita bisa lebih jelas lagi apa itu hipnosis dan membuka pikiran yang mungkin masih takut atau tabu tentang hipnosis. Oke, Pak Beta, Ya. saya langsung aja ya Pak Beta ya supaya mempersingkat waktu. Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, ini masih melanjutkan dari yang kemarin. Ini ada pertanyaannya. Selanjutnya mohon izin bertanya bagaimana cara memilih teknik atau strategi yang tepat dalam pemberian penanganan pada pasien. Mungkin ini maksudnya. Mungkin dia mau belajar hipnosis untuk memilih dia mau menggunakan hipnosis metode apa, itu mungkin bagaimana cara pemilihannya. Mungkin tadi ada teman menanyakan ya, mungkin dia baru belajar awal ya, terus tanya-tanya tentang dia lagi nangani pasien yang ansietas, cemas. Nah, terus dia lakukan teknik direct suggestion atau sugesti langsung. Langsung sugesti. Nah, jadi pasien cemas terus disugesti sama dia. Nah, terus dia bilang, kok malah dia tambah cemas Pak gitu. Terus saya bilang ini, sebelum kita melakukan hipnosis itu kan kita harus kaji dulu nih. Jadi kita ada sesi awal kita perlu ngobrol-ngobrol banyak dengan pasien ya. Yang tujuannya kita harus mengenali apa sih yang membuat masalah pasien ini muncul gitu. Jadi nggak asal tembak gitu ya. Nah, bedanya seorang hipnotis yang sudah belajar ya, seperti yang ada di lembaga kita ini, para alumni kita kan dilatih dulu gitu ya, biar mereka tidak jadi tukang hipnotis. Nah, kan beda nih tukang hipnotis sama hipnoterapis yang memang dia belajar dan punya kompetensi. Nah, tadi kita nggak bisa asal pasien semua disugesti, itu nggak bisa. Kita harus kaji dulu apa sih yang membuat dia cemas, apa yang menjadikan seseorang gelisah dengan masalahnya dia. Apakah ini masalah yang sederhana dalam pikirannya ya, atau hanya kecemasan yang sesaat gitu ya, atau ada masalah yang berkaitan dengan nilai keyakinan diri. Contohnya yang sederhana, orang takut mati. Ada orang cemas, setelah digali ternyata ujung-ujungnya dia takut mati. Padahal dia sehat dan dia dokter shopping. Dokter shopping itu udah belanja udah keliling kemana-mana ke dokter-dokter dikelilingin. Dia survei semua dokter. Karena nggak percaya dokter ini dikatakan dia sehat, dia nggak percaya, pindah ke dokter lain sehat, pindah ke dokter lain dan dikatakan tetap sehat gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya dia datang cari di Google nih, ketemu beta terapi. Dia datang ke sini, akhirnya saya lakukan asesmen, pengkajian ya, saya gali dulu. Dan ini terkadang saya butuh waktu 1 sesi, kadang bahkan 2 sesi Mas, untuk saya menemukan apa sih yang membuat dia cemas. Ternyata ujung-ujungnya dia takut kematian. Nah ini kalau disugesti langsung ya. Mulai sekarang Anda berani mati, kan bahaya Mas. Kan orang takut mati disugesti biar berani mati, malah repot kan, bahaya. Nah, artinya tidak semua permasalahan itu dengan teknik yang sama. Kita gali dulu, ternyata ada nilai dan keyakinan yang keliru yang dia pahami, bahwa kematian adalah
sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, takut perpisahan, yang seharusnya ini kita harus kembalikan bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dihadapi. Namun supaya tidak menimbulkan kecemasan, artinya apa? Pemahaman atau nilai yang pasien miliki ini harusnya berbeda dong. Bukan takut, malah harusnya mempersiapkan. Nah, jadi tadi sugestinya kita ubah belief sistemnya bahwa dia harus mempersiapkan sehingga bukan takut. Dia malah makin mendekatkan diri pada Allah. Seperti itu. Jadi intinya gitu, gini Pak. Jadi intinya mungkin untuk cara memilih tekniknya itu harus di-asesmen dulu, harus dikaji dulu sesuai dengan apa permasalahannya. Jadi kalau masalahnya sudah ketemu ini, memakai teknik ini gitu. Oh iya, oke. Oke, ini lagi ada satu lagi. Apa bisa Pak pelatihan hipnoterapi secara online? Kan secara kan gini kan ada banyak ya teman-teman yang dari luar kota atau bahkan luar provinsi, luar pulau yang juga pengen belajar. Juga beberapa kemarin juga sudah menghubungi kemari, pengen belajar, cuman kendalanya kan jarak yang jauh dan mungkin untuk kesini tidak bisa lah ya, tidak memungkinkan. Apakah bisa sama apa namanya pemahamannya mungkin bisa sama apa enggak kalau secara online? Oke. Jadi memang beberapa alumni juga ada yang kelas online. Namun karena di lembaga kita di beta terapi itu baik online ataupun offline, ini pemberlakuannya sama. Alumni harus bisa dan harus mampu melakukan skill yang dipelajari, sehingga dia harus mendapatkan waktu pembelajaran yang sama, terus latihan skill untuk melakukan teknik hipnosis hipnoterapi ini juga harus sama-sama dia dapatkan gitu Mas. Sehingga memang butuh waktu yang agak berbeda ya. Kalau offline itu kita bisa lakukan langsung di tempat ini atau di tempat pelatihan yang sudah kita siapkan. Nah, kalau online kita harus bisa menunjukkan di depan kamera kan bagaimana cara melakukannya. Setelah itu peserta juga diberi kesempatan untuk praktek dan kita evaluasi. Ya, memang butuh waktu yang lebih panjang untuk online, dan yang pasti ya butuh semangat yang kuat dari peserta. Seringkali di sini kendalanya. Kemarin ada peserta nanya nih, Pak, mau pelatihan hipnosis untuk hitan, apakah saya pasti bisa? Nah, saya akan tanya balik ke peserta. Seberapa besar keinginan, motivasi, semangat untuk belajar? Kalau saya mengatakan bisa, ternyata si pembelajarnya ini kurang pengennya instan. Nah, ini yang sering banyak iklan Mas di YouTube ya, di Facebook itu iklan belajar 2 jam, belajar 1 hari. Saya katakan bullshit Mas. Enggak bisa. Oke, mungkin dia bisa menghipnosis di situ, di tempat pelatihan itu, dan atau di rumah dia bisa. Oke, tapi dia tidak bisa mendalami keilmuan hipnosis yang sesungguhnya. Alhasil banyak ya hipnoterapis, hipnosis yang dipraktekannya tadi asal-asalan, hanya buat mainan. Terus ketika dia gagal dia mundur. Nah, karena dia tidak memahami esensi dari keilmuan ini. Nah, ini yang tadi ya, kadang-kadang online terus dengan iming-iming cepat, online murah ya. Ada loh yang pelatihan 200.000 gitu loh. Online itu loh. Saya mikir ini dapat apa gitu. Saya aja belajar itu cukup panjang ya untuk mendalami, dan saya sampai saat ini pun saya rasa saya masih kurang untuk terus belajar untuk terus mendalami hipnoterapi ini Mas. Gitu. Jadi gini Pak, menyambung tadi ya Pak ya. Tadi kan Pak Beta mengatakan ada terapis atau yang mungkin belajar sangat singkat, belajarnya sangat 2 jam, terus dia sudah berani mempraktekannya. Apakah gini Pak? Kemungkinan kan mungkin ada yang dia mensugesti seseorang untuk apa. Nah, mungkin nggak si pasien ini terus permanen dengan sugesti itu, atau mungkin nggak mengembalikan. Contoh gini, dia bermain-main dengan Anda takut sama Anda melihat botol ini adalah ular, Anda seperti itu ya di bisnis itu. Ternyata berhasil. Tapi mungkin nggak kalau seumpamanya terapisnya itu dia nggak maksudnya kurang kompeten, jadi permanen. Bagaimana Pak? Jadi dia takut beneran sama botol ini selamanya. Apa mungkin seperti itu Pak? Jadi sebetulnya tergantung
hardware ya, otaknya Iya, iya. ya, hardware-nya orang itu, Mas. Contoh gini. Kemampuan otak ya. maksudnya. Contoh gini. Contoh orang fobia. Iya. Orang fobia itu kan kejadiannya dia punya pengalaman yang mengerikan pada masa yang lalu, mungkin masa kecil, dan pengalaman itu dipertahankan sampai dewasa. Saya tidak bilang pikiran itu permanen, dan saya tidak bilang sugesti itu bisa permanen, bukan. Karena manusia selalu dinamis, selalu berubah. Namun ketika satu informasi yang sangat mengerikan di masa lalu, di masa kecil, terus dipertahankan sampai gede, jadinya fobia. Nah, ini dipertahankan dalam waktu yang lama. Nah, di sisi lain, ini sebuah resource ya, sebuah sumber daya yang luar biasa. Karena ingatannya keren kan, kuat kan, dipertahankan. Tapi di sisi lain isinya ketakutan. Nah, sehingga ketika gini, anak kecil nih disugesti botol jadi ular di masa kecil dan dia ketakutan dan ditangkap kuat oleh pikirannya, direkam kuat oleh pikirannya, dipertahankan sampai gede, kira-kira apa yang terjadi? Pas gede tetap takut sama botol. Jadinya fobia. Jangan botol, Mas, karet. Saya pernah nangani pasien yang fobia karet. Ya, setelah saya lakukan regresi ke masa kecil, ternyata waktu kecil ditakut-takutin dengan karet dan dibilang ulat. Ulat tuh gitu. Dia langsung takut, jerit gitu ya, dan pingsan saat itu. Nah, sehingga memori yang terjadi masa kecil itu dipertahankan sampai gede, ketika lihat karet dia pingsan. Gitu, Mas. Jadi intinya memang tergantung bagaimana kita ini ya, otak menyimpannya. Betul. Tapi pertanyaan saya tadi, mungkin kalau sebenarnya saya terapis yang abal-abal ya, kayak katakan terapis abal-abal. Saya mensugesti Pak Beta takut pada ini menjadi ular. Mungkin nggak, Pak Beta kan udah gede ya, ini udah besar. Mungkin nggak hal ini bisa jadi permanen. Tergantung ini juga pikirannya saya. Tapi berarti ada kata mungkin ya. Bisa terjadi ketika yang disugesti itu hardware-nya, otaknya ya, kemampuan berpikirnya itu sangat kuat. Oh ya, gitu. Iya. Jadi memang ini hipnosis ini seperti bilah pisau ya. Betul. Bisa jadi berbahaya ketika salah penerapan, tapi sangat bermanfaat ketika dilakukan dengan benar dan tepat. Seperti itu. Dan juga kalau diasah semakin bagus. Iya, ya seperti itu ya. Jadi teman-teman ini ya untuk yang belajar hipnosis mungkin ya, kalau benar-benar belum benar-benar memahami, jangan maksudnya jangan main-main, jangan terlalu bermain-main. Kasihan orangnya loh, Mas. Iya, kasihan si ininya. Karena kalau bermain-main air ya, bermain pasir nggak masalah. Ini bermain-main program pikiran. Iya. Gitu. Salah sedikit aja nanti pikirannya. Dampaknya nggak hanya sekarang loh. Satu masa saat bisa muncul gitu. Masa depan. Saya pernah diminta menghipnosis seseorang supaya seolah-olah dia mengalami kejadian yang mengerikan ya. Nah, saya tanya, apakah Anda berani nanggung resikonya di masa yang akan datang? Ketika muncul trauma nanti gimana? Dan itu kan ibarat jejas yang ditempelkan di pengalaman, di memorinya orang itu. Nah, ketika itu ditempelkan, terus siapa yang bertanggung jawab ketika pengalaman ini terbawa tanpa kita sadari, tanpa diminta, dan tanpa disengaja, memorinya dia itu membawa ke masa depan. Nah, gimana ini nanti? Terjadi traumatik di masa lalu gitu. Iya. Gitu, Mas. Ya, jadi intinya gini ya, teman-teman ya. Hipnosis itu tidak mengerikan atau tidak menakutkan asalkan dilakukan oleh orang yang tepat. Iya. Gitu. Jadi intinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi jangan takut. Hipnosis ini juga sangat luas ya, Pak. Bisa membantu orang yang mungkin depresi, patah hati, terus dia fobia dengan sesuatu. Terus banyak hal yang bisa disembuhkan atau diterapi dengan hipnosis ini ya. Oh iya, Pak. Garing. Sudah lama ya, teman-teman, ini sambil minum ya. Sudah. Ini halal ya, teman-teman. Ini teh ya. Produk halalnya ya. Iya. Ini teh ya, cuman agak ngeri ya ininya ya. Ini teh mana ini, Mas? Nah, ini teh lokal aja, Pak. Ini teh mana ini? Ini asli Wonosobo ya, teh. Kau mengerikan ya. Iya. Semoga benar. Wah, enak ya. Iya dong. Ini manisnya manis asli ya.
Manis enggak, gula. Saya kira manis dari tehnya. Enggak. Kan ada ya Saya yang nggak mau bohong. Tapi benar ada yang manis dari ini. ada saya pernah minum teh yang manisnya dari tehnya. Iya, ya Yang teh itu ya. Waktu iya. itu. Besok kita Ini ulas seger lagi. nih, seger banget ya. Seger ya. Oke. Pertanyaannya masih banyak banget ini Pak Beta. Cuman satu pertanyaan lagi ya, biar kita nggak terlalu banyak. Oke. Nanti mungkin bisa disambung ke video berikutnya. Sebentar, saya pilih dulu pertanyaannya yang kira-kira Ini yang simpel. netizen ya banyak bertanya-tanya tentang hipnosis gitu ya. Iya, memang banyak pertanyaan. Karena gini Pak, pada ada yang masih ragu untuk belajar atau bahkan untuk berobat atau dia ingin diterapi dengan hipnosis ini, banyak yang masih ragu. Ya karena banyak yang melakukan hipnosis untuk mainan. Gitu. Nah, iya makanya itu. saya kadang-kadang memberi edukasi ke masyarakat bahwa hipnosis itu manfaatnya luas, tidak hanya buat mainan. Yang jadi contoh misalnya ya, hipnosis pakai tembakan misalnya tidur. Nah, saya kan bilang loh, kenapa orang dibuat trauma dengan tembakan gitu? Kan gitu ya. Iya. Coba hipnosis, setiap kali dengan tembakan kamu tidur ini. Nah, kenapa membuat hal-hal yang menakutkan? Kenapa tidak hipnosis yang slow aja, yang smooth gitu ya? Kan enak gitu. Apalagi buat terapi gitu. Kalau gini, kalau semuanya kan ada yang di jalan-jalan di masyarakat di tidur itu maksudnya kan kita juga masih penasaran apa iya benar bisa kayak gitu. Itu gimana ya. Jadi benar tidaknya orang dihipnosis itu benar karena secara normal manusia itu terhipnosis secara alamiah, secara normal sehari minimal 2 kali, yaitu sebelum tidur dan pada saat mau tidur. Sehingga secara normal, secara alamiah semua orang bisa terhipnosis. Dan yang paling kita harus ketahui bahwa hipnosis adalah kondisi sadar. Iya. Benar kan ya? Iya. Bukan ketidaksadaran. Nah, tekniknya bisa dengan petikan jari, bisa dengan usapan, bisa dengan tepukan tangan, bisa dengan macam-macam. Tapi harapannya kita hargailah pikiran bawah sadar orang. Ketika jangan main-main. Jangan buat main-main, jangan menakutkan. Katakanlah kita dengan tepukan yang keras pun tidur gitu. Ini kan mengejutkan, menakutkan. Ya kalau dia sehat jantungnya ya. Nah kalau dia ada gangguan di organ, jantungnya malah berbahaya. Kenapa nggak harus yang pelan saja, tidur, tutup mata tidur. Tapi harus terfokus juga Pak, maksudnya gini, ada orang lewat, tiba-tiba tepuk tidur. Itu kejadiannya 10% dari komunitas Mas. Jadi tidak semua orang bisa dilakukan seperti itu. Tapi ketika ketemu dengan orang yang sugestible, sangat bisa. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui juga ya. Bentar. Nah, sugestible itu apa, Pak? Sugestible itu sangat mudah disugesti. Iya, sangat mudah disugesti. Pikirannya sangat mudah teralihkan ya. Sangat mudah mendapatkan informasi. Oh iya. Dalam bahasa lain ya dia cerdas banget itu. Gampang menerima informasi. Dikasih info apa sedikit langsung bekerja. Nah, ini yang terjadi di kejahatan ya. Kadang-kadang di kejahatan mungkin kita akan bahas di lain sesi Mas. Kenapa ketika orang dicolek itu langsung lupa namanya atau lupa situasinya. Itu sebetulnya kejadiannya juga sama. Ini hanya 10%. Tidak semua orang bisa. Jadi orang mau sesakti apapun ketika yang dilakukan dicolek itu orang dablek lah orang yang tidak sugestible ya, yang tidak mudah tersugesti ya nggak bakalan. Malah dipukul ya kalian. Kan gitu kan. Nah, makanya apa colek-colek. Nanti kita bahas di lain sesi bagaimana sih terjadinya kejahatan di luar sana dengan disentuh, ditepuk, terus dia lupa gitu ya. Itu sebetulnya sangat bisa diantisipasi. Oke, teman-teman. Oke. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian Pak, terlalu panjang. Nanti kita bahas lagi di video berikutnya. Ada banyak sekali tentang hipnosis yang perlu kita ketahui, informasi untuk masyarakat banyak sekali. Makanya untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, terus nyalakan tombol notifikasinya, biar jangan bisa terus mengikuti video-video dari kita yang insya Allah sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Beta informasi-informasinya. Sama-sama. Kita sambung di lain hari mungkin terima kasih untuk teman-teman. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.